Ya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sempat menyatakan akan menghentikan proyek food estate yang digagas pemerintah saat ini. Sebelumnya proyek ini merupakan masuk dalam program strategis nasional dan direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pandangan dua paslon lain mengenai program food estate ini? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik proyek food estate yang digagas Presiden Joko Widodo. Muhaimin menganggap proyek raksasa tersebut tidak mempunyai perencanaan yang matang. Terlebih membangun food estate harus membabat hutan ribuan hektar. Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB ini pun memilih untuk memberdayakan para petani untuk menjadi kekuatan produksi pangan. Salah satu hal yang hingga saat ini begitu penting yaitu keberadaan pupuk yang langka dan mahal bagi petani. Muhaimin dengan tegas, jika dirinya bersama Anies Baswedan terpilih, ia akan menghentikan proyek food estate dan menggantikannya dengan program lain, terutama program ketersediaan pupuk. Proyek food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi melibatkan lintas kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Presiden mengalokasikan dana 108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Food estate yang rencananya akan dibangun di 5 daerah berbeda, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, merupakan proyek prioritas strategi mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022. Tim TV One mengabarkan. Ada yang dibilang bagaimana caranya agar cepat produksi pangan kita naik. Maka ada ide food estate. Food estate itu membabat hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak. Tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Maka targetnya, jadi target pangan nasional itu bukan sekedar memenuhi pangan nasional, tetapi juga sekaligus membuat petani kita makmur dan untung. Gini, saya dengar petani-petani kita itu pupuk nggak ada, bibit jelek, begitu panen harganya rendah. Kita amin kalau menang, petani harus nyaman bekerja, seluruh kebutuhan nanam dan produksi tersedia, panen hasilnya bagus sehingga petani bekerja menguntungkan, punya tabungan dan bahagia. Di situ pangan tersedia. Jangan pangan tersedia malah petani jadi penonton, itu nggak boleh. Karena itu food estate kita hentikan, kita ganti petani yang terlibat dan melahirkan pangan nasional. Wah. Ya, kita akan membahas mengenai beda pendapat paslon soal food estate dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah ada Bang Alexander Sodikeraf, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Bang. Pagi. Sehat ya. Pagi. Kemudian juga ada Bang Hez Reza, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi. Sehat ya? Sehat. Oke, selain itu juga sudah ada Bang Viva Yoga Mauladi, juru bicara TKM Prabowo Gibran yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Viva. Assalamualaikum Mbak Rati, Mas Bayu. Saya mau ke Bang Viva dulu. Bang Viva tadi melihat komentar dari Caimin terkait food estate. Selain juga Caimin, kita tahu waktu debat kemarin juga Anies Baswedan menyatakan bahwa food estate ini menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Tanggapan dari 02 yang konsisten nantinya akan tetap melanjutkan food estate kalau memang terpilih. Ini melihat paslon lainnya nampaknya tidak setuju, tidak senada dengan tim Anda. Food estate ini sudah ada sejak zaman Pak Presiden Soeharto, kemudian dilanjutkan dengan Pak SBY dan sekarang Pak Jokowi. Food estate ini adalah solusi terbaik dari krisis pangan karena beberapa persoalan. Satu, terjadi
alih fungsi lahan produktif pertanian dari lahan produktif menjadi properti dan industri. Setiap tahun 100.000 hektar area lahan produktif itu tergerus untuk properti dan industri. Yang kedua, global dunia ini menyebabkan beberapa negara eksportir itu menahan pangan sehingga berpengaruh terhadap kondisi Indonesia, karena kondisi Indonesia dengan yang ada sekarang dari petani rakyat belum mencukupi karena adanya pertumbuhan dari penduduk yang begitu cepat dan begitu banyak. Jadi food estate ini adalah salah satu solusi untuk membangun kemandirian dan swasembada pangan nasional, tidak hanya tidak hanya mengandalkan petani rakyat. Yang kedua, ada sebuah pemikiran yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu mempertentangkan antara food estate dengan petani rakyat. Tidak, food estate itu adalah supporting unit dari keberadaan petani rakyat. Ya, petani rakyat itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang menjadi pahlawan pangan Indonesia selama ini, tetapi kemudian selalu ada masalah soal pertanian, masalah pupuk, masalah bibit, dan masalah harga. Dengan adanya supporting dari food estate ini, maka kita akan punya cita-cita besar menjadi negara eksportir pangan dunia. Sebab apa? Satu, dari sisi geopolitik dan geostrategisnya, kita mampu sebagai negara tropis yang mengembangkan produk-produk pangan nasional. Banyak sekali pangan-pangan nasional yang untuk nutrisi karbohidrat terpenuhi, bukan hanya padi, tapi juga singkong, ubi, ketela, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa program food estate ini sebagai salah satu solusi terbaik dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama untuk membangun kedaulatan pangan dengan cara swasembada pangan nasional. Kalau hanya mengandalkan kepada petani rakyat, itu saya rasa itu tidak akan dapat menjawab tantangan nasional ke depan, mengingat tadi saya katakan terjadi disfungsi atau perubahan lokasi lahan produktif menjadi industri dan properti, dan peningkatan produktivitas tanah terutama di Jawa ini menjadi hal yang krusial karena penggunaan pupuk kimia dari zaman Orde Baru yang sudah berlebihan, sehingga masyarakat petani untuk mengubah hanya untuk menjadi pupuk organik itu masih membutuhkan waktu yang lama, gitu. Oke, baik, itu tadi dasar-dasar yang disampaikan oleh Bang Viva ya mengenai mempertahankan food estate. Saya langsung ke Bang Reza. Bang Reza, ini kan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Caimin kemarin gitu. Padahal dasar kemudian juga kajiannya kan sudah disampaikan oleh Bang Viva. Ini salah satu solusi mempertahankan ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita. Gimana Bang Reza? Ya, betul yang seperti Bang Viva Yoga sampaikan ya, bahwa program food estate itu hanya melanjutkan saja. Zaman Pak Orde Baru Pak Soeharto itu ada program pertanian lahan gambut ya, yang ujungnya juga hanya menyebabkan banyak terjadinya kebakaran hutan gambut di wilayah Kalimantan dan sekitarnya gitu. Kemudian melanjutkan juga dengan program Pak SBY itu di Merauke. Di Merauke itu yang ujungnya juga hasil produksinya itu hanya bisa mencukupi daerah Merauke dan Papua sekitarnya saja. Sampai ke Papua Barat aja kesulitan karena memang angkutannya nggak ada. Jadi itu, dan dilanjutkan dengan ini ya, kalau menurut kita hanya melanjutkan kegagalannya aja sebetulnya. Dan betul sekali bahwa penyebab terbesarnya krisis pangan, potensi krisis pangan yang terjadi itu memang karena lahan sawah di Indonesia itu berkurang secara signifikan, lahan produktif. Nah itu salah satunya juga karena percepatan pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Contoh konkretnya itu misalnya kan infrastruktur yang dibangun di zaman Pak Jokowi di Kertajati.
sebuah bandara yang dibangun yang tidak ada fungsinya sama sekali, yang sampai sekarang belum berfungsi dengan baik gitu ya. Itu hanya menghabiskan lahan pertanian produktif di Jawa Barat. Yang dari salah satu riset, salah satu lembaga itu menyebabkan kerugian potensi penghasilan pendapatan keluarga petani di sana itu sekitar 38 juta per hektar per tahun. Jadi ya seolah-olah ini menutupi kesalahan mereka sendiri ya, yang melakukan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan kalau menurut saya. Tapi apakah memang harus bye-bye food estate kalau misalnya nanti Amin terpilih? Tidak evaluasi aja, karena anggaran kan sudah keluar juga begitu ya. Tidak hanya dievaluasi aja cukup begitu. Benar-benar tidak dilanjutkan, dihentikan begitu. Gini, karena contoh misalnya seperti yang di Kalimantan. Ada satu yang berhasil, tapi itu pun sebenarnya produksinya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu besar. Dan mereka beralasan bahwa ini membutuhkan waktu yang sekian lama gitu ya. Nah, yang paling parah itu kan sebetulnya yang Bun Singkong ini. Jadi saya mengutip misalnya temuan BPK yang mengatakan bahwa tahun buku 2020 dan triwulan kedua 2021 itu laporan BPK itu mengatakan bahwa tidak mengikuti aturan sepenuhnya yang material. Ya. Artinya memang perencanaannya itu nggak benar gitu. Permasalahan di perencanaan berarti gitu ya. Dan itu satu hal. Yang saat itu nanti saya ke Bang Sony dulu gantian ya. Okay. Karena sebetulnya pelaksanaannya pun jadi bermasalah sebetulnya. Oke. Saya ke Bang Sony dulu. Bang Sony, dari pandangan Ganjar Mahfud soal food estate ini bagaimana? Kita memang secara full di stop atau mungkin dievaluasi? Gini, kita jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Okay. Food estate yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu ingin memecahkan masalah sebagaimana disampaikan tadi, tetapi justru menciptakan banyak masalah. Apa itu? Masalah lingkungan hidup, masalah sosial ekonomi para petani, masalah tata kelola dan terkait dengan penggunaan anggaran, tata kelola terkait dengan siapa yang sebenarnya berkewenangan untuk melakukan pengembangan pertanian pangan sesungguhnya. Karena itu kami di Ganjar Mahfud akan mereview kembali program food estate ini untuk melihat seluruh permasalahan yang ada, ya kan? Satu, sesungguhnya misalnya kita ambil di Kalimantan Tengah, ya di Gunung Mas, soal food estate yang berkaitan dengan singkong untuk menanam singkong, ya kan? Siapa yang sesungguhnya berwenang untuk melakukan itu? Apakah Menteri Pertahanan atau Menteri? Kan berkoordinasi dengan kementerian, Bang. Itu akan punya tumpang tindih di situ kewenangan. Jadi kita akan meninjau tata kelolanya, kemudian juga penggunaan anggarannya dan seterusnya. Adakah dasar untuk alih fungsi lahan di situ? Untuk melihat tadi, jangan kita mau memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah. Ada masalah lingkungan hidup yang sangat serius di situ. Lalu siapa yang dilibatkan di situ? Tidak ada petani di Gunung Mas loh. Kita bukan bicara di Kapuas dan Pulang Pisau. Saya ada di sana. Saya hari-hari sekarang ada di sana. Ya. Lalu kita harus minta pertanggungjawab penggunaan anggaran yang sudah digelontorkan untuk itu. Kedua, bagaimana keterlibatan petani? Janganlah kita membangun food estate yang justru tidak melibatkan petani lokal. Petani lokal justru harus diberdayakan. Berikut lagi, petani lokal ini kan sesungguhnya ada dua, kalau konteks Kalimantan ini. Ada transmigran dari Jawa dan ada penduduk lokal. Realitas di lapangan yang saya tangkap adalah wilayah di Pulang Pisau yang wilayah transmigran. Bagus jalannya, irigasinya bagus sekali, tetapi di wilayah lain yang penduduk lokal Dayak justru tidak dibangun sama sekali. Artinya apa? Juga menimbulkan bom waktu, ada konflik, ada problem sosial, ketimpangan di lapangan yang akan memecah masyarakat di sana. Ini yang harus dilihat. Belum lagi kemudian kita masuk kepada infrastruktur, irigasi, Bang ya. Nah, infrastrukturnya kita lanjut, tapi penekanannya tadi sudah ada soal petani. Itu juga tadi sampaikan oleh Bang Viva, jangan dihadap-hadapkan soal narasi petani lokal ini dengan food estate. Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.